sedikit pun, dan juga nggak dikirim ke wallet mana-mana juga gitu. Terus ya udah, terus berlalu begitu aja waktu, terus sampai akhirnya aku kenal sedikit pun saham apa segala macam, aku trading, aku belajar technical analysis apa segala macam, tapi boring marketnya, buka jam 9, tutup jam 3. Aku mikir masih muda, butuh sesuatu yang lebih challenging gitu kan. Cari tahu, oh ternyata marketnya kripto 24/7. Ya udah, aku gas, semua koin aku beli, jual tinggi, gitu-gitulah. Main-main sampai akhirnya kayak, ini kok semuanya dipengaruhinya sama Bitcoin ya, kalau Bitcoin SOR kelar semuanya gitu kan. Terus jatuh cinta dan jadi Bitcoin maksimalis sampai sekarang. Yang belum maksimalis amat sih. Aku masih trading juga, tapi aku trading profitnya untuk ngumpulin Bitcoin lebih banyak gitu. Oke. Lanjut. Aku ya sekarang. Ya, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Niki Skardewayani. Saya adalah Community and Engagement Manager di Koinvestasi dan juga co-founder dari komunitas Indonesia Paham Bitcoin. Nah, kalau awal mulanya saya kenal Bitcoin itu sekitar tahun 2016. Saat itu saya tuh jadi kontributor di salah satu media ekonomi dan bisnis. Jadi ketika Bitcoin sedang ramai-ramainya diperbincangkan sebagai alternatif mata uang baru saat itu, dan berpotensi menjadi mata uang universal. Nah, tapi lebih mendalami lagi tentang Bitcoin itu setelah saya kerja di Koinvestasi. Nah, kalau menurut saya sendiri, masyarakat Indonesia sekarang itu sebenarnya sudah mulai kenal cryptocurrency dan juga teknologi blockchain ya. Tapi apalagi sejak pandemik yang kemarin dan euforia kenaikan Bitcoin yang dari saat itu $9.000 ke 64.000, itu bikin banyak orang masuk ke industri ini, banyak yang kena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan momen, dan akhirnya banyak yang ikut-ikutan tanpa mempelajari teknologinya. Nah, kalau adopsi kripto sendiri di Indonesia ini kan masih sekitar 6-7%. Tapi pemahaman soal Bitcoin-nya sendiri masih terbilang rendah menurut saya yang terjun langsung di komunitas ya. Orang-orang tuh lebih taunya koin micin dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami dari Koinvestasi ini punya misi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai pentingnya mempelajari Bitcoin, mulai dari teknologinya, sejarahnya, dan potensinya sebagai aset masa kini untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Itu sih. Oke. Thank you. Ya, terima kasih ya sudah diundang teman-teman senior saya semua, adik-adik dan teman-teman semua. Nah, saya sendiri, nama saya Vicensius Sutepu, pemimpin redaksi blockchainmedia.id, markas kami di Medan. Dulu orang heran kenapa di Medan tidak di Jakarta. Kami berdiri sejak 2018 dan memang fokus di dunia teknologi blockchain sebagai sebuah alat teknis untuk mengirimkan uang. Kemudian kami fokus juga itu saja di Bitcoin, dan kemudian orang menyebutnya token micin, silahkan. Ada menyebutnya meme kripto, itu menjadi sebuah cerminan dari masyarakat Indonesia juga sebenarnya. Nah, saya pribadi kenal Bitcoin itu tahun 2014, dan saya pribadi hobi di teknologi informasi, kemudian komputer. Sebelumnya saya adalah kontributor lepas di majalah Info Komputer, kelompok Kompas Gramedia. Di profesi kewartawanan saya sudah sejak 2005 sampai saat ini, dan ini sudah menjadi panggilan hidup, panggilan jiwa. Makanya tak heran teman-teman, terima kasih sudah menyambut baik sejumlah konten kami, walaupun ada yang kontroversial beberapa hari ini. Nah, pandangan saya sekilas tentang Bitcoin adalah sederhana sebenarnya, hanyalah teknologi keuangan baru selain untuk fiat money yang diterbitkan oleh negara. Kalau kita menyebut sederhananya, ini adalah OVO-nya uang rakyat. Kalau OVO nilainya adalah rupiah, maka Bitcoin itu adalah uang rakyat yang tidak diterbitkan oleh negara. Sama-sama software, sama-sama teknologi, hanya saja dia mempunyai karakter yang sangat berbeda. Nah, teman-teman yang baru masuk ke dunia Bitcoin, kemudian dengar istilah-istilah
katakanlah blockchain yang memang masih gamang di telinga Anda masing-masing, idealnya memang harus membaca kembali ke white paper Bitcoin yang hari ini terbit, hari jadinya di tahun ke-13. Nah, saya pertama memang nggak baca white paper itu dulu sebenarnya. Yang saya baca adalah buku dari Andreas Antonopoulos, Mastering Bitcoin, karena bahasanya sangat sederhana. Baru saya kembali ke baca white papernya. Baca white paper juga 10 kali, yang hanya 9 halaman itu. Jadi idealnya memang dibaca kembali ke white paper, bandingkan dengan buku Mastering Bitcoin itu, kemudian baca beberapa berita-berita perkembangan yang terbaru. Saya pikir itu salah satu langkah yang paling efektif daripada dengar di kafe, dengar kawan-kawan yang cenderung menjerumuskan Anda untuk masuk ke kripto seperti itu. Memang Anda bisa menafsirkan kalau membaca media juga tidak nyaman. Justru saya sarankan ketika Anda membaca berita, membaca artikel apapun, Anda harus bersikap skeptis 3 kali dari jumlah kata yang ada Anda baca. Jadi Anda harus kaji kembali, benar nggak? Kalau ketika seorang narasumber mengatakan ini, dari mana asalnya? Jadi harus diperiksa ulang. Nah, itu sebabnya di media, di kami sendiri, jurnalis bukan dewan. Itu sebabnya kita sebut ada saling mengisi. Kalau Anda menyebutkan itu tidak benar, sebutkan mana yang benar dan sebaliknya. Nah, jadi tidak perlu terlalu apa? Kadang-kadang ada yang marah tuh di IG ya kan, nah, ada yang dibilang hoax segala macam. Nah, tapi ketika dia menyebutkan hoax, dia tidak bisa menyebutkan mana yang benar. Nah, itu kan juga tidak bagus juga. Saya pikir begitu, Bang Hansen. Intinya itulah ya, seperti yang sudah dibilang, don't trust but verify. Nah, Yes. bisa kita kumpul dari mana aja, tapi kembali lagi ke kita harus verifikasi lagi apa yang diinformasikan itu betul atau enggak. Ya, dan hari inilah ada saatnya baca kembali white paper Bitcoin itu ya. Hari ini hari tahun ke-13. Oke, Bro Glenn. Ya, halo semuanya, selamat siang. Nama saya Glenn Ardi, perkenalkan ya, salam kenal semuanya. Saya bikin sebuah bisa dibilang mungkin media independen ya, namanya Ngomongin Uang. Ada orang bilang sebutnya influencer, ada yang bilang media independen. Saya pribadi lebih senang nyebutnya media independen ya. Namanya Ngomongin Uang, kita ngomongin segala hal yang berhubungan sama uang. Sebenarnya nggak hanya Bitcoin atau cryptocurrency, kita bicara juga banyak dari mulai saham, reksadana, alat-alat investasi, kadang tips bisnis juga. Tapi secara umum fokus kita itu ke literasi keuangan yang sehat, ya, yang mendidik dan bermanfaat. Dan kalau misalnya pertama kali tahu Bitcoin itu dari mana, sebenarnya ini nyambung ke arah kenapa saya bikin Ngomongin Uang. Bisa dibilang saya cukup beruntung, saya tahu Bitcoin tuh 2016 dari teman-teman nongkrong saya, dan kebetulan teman-teman nongkrong saya udah lama banget tahu Bitcoin. Beberapa di antaranya mungkin ada beberapa yang kenal di sini, ada Aditya Suseno, kemudian ada Mbak Pandu Sastrowardoyo. Dulu mereka tuh ya teman nongkrong di Facebook dan beberapa kali pernah ketemu, dan saya sering dengar mereka ngomongin tentang Bitcoin dan kripto dan teknologi blockchain. Tapi saya sendiri background-nya itu orang marketing, branding ya, digital marketing. Jadi saya nggak terlalu paham-paham banget. Sampai akhirnya suatu saat saya mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, dan saya telepon Adit. Dan kita ngobrol panjang banget waktu itu. Dia cerita banyak soal Bitcoin, dan akhirnya saya lumayan kepincut karena saya kalau ngomongin sama dia lumayan dalam terkait dengan filosofi dan bagaimana sih basis kriptografi di balik dari Bitcoin itu. Dan di situ saya ngelihat satu hal yang kayak dapat enlightenment gitu, bahwa oh ya ternyata nilai sebuah uang itu bukan hanya sebatas sesuatu yang diterbitkan oleh negara, oleh bank sentral, tapi lebih dari itu bisa berlaku secara universal, di mana kita bisa own, bisa sepenuhnya memiliki uang kita gitu. Nggak bisa dibekukan, nggak bisa disita, nggak bisa diapapun, dirampas bagaimanapun, selama kita punya private key kita, ya kita memiliki poin itu yang
punya nilai yang universal. Dan dari situlah saya akhirnya ngelihat gimana sih masyarakat di Indonesia itu memandang uang itu ternyata banyak sekali yang saya lihat mungkin bisa dibilang masih keliru, masih sembrono dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu yang bikin saya bikin channel ngomongin uang. Mungkin kira-kira itu ya. Terima kasih. Oke, menarik banget karena waktu itu sempat juga mampir ke channelnya dan pas lihat kontennya bagus. Ya, makasih. Untuk pertanyaan, ini untuk Pak kan itu dia makanya dengan semakin seringnya orang-orang cari jawaban dan informasi dari online. Menurut AA seberapa pentingnya peran influencer untuk memberikan informasi sejelas-jelas? Menurut aku sih penting banget ya. Kayak sebenarnya yang bikin penting itu lebih ke kayak beban apa ya? Beban moral juga ya. Kayak ketika lu udah di follow atau diikuti banyak orang gitu dan mereka membutuhkan informasi yang clear gitu ya, yang jelas, ya disitulah peran-peran para influencer ini secara tanggung jawabnya untuk kasih informasi yang jelas, yang apa ya, yang rutin juga karena bakal banyak juga followers baru. Besok dia nanya lagi, padahal udah dijelasin apa segala macam. Jadi ya harus sabar-sabar juga gitu. Tapi pentingnya itu lebih ke kayak, kalau aku pribadi sih ngerasanya lebih ke kayak beban moral aja sih. Kayak banyak yang ngikutin, ya udah ini tanggung jawab aku untuk sebarin informasi yang benar dan jelas gitu. Karena kadang-kadang gitu, meskipun kita udah bilang not financial advice, do your own research, tapi istilahnya kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Oh, dia bilang A, ya udah A aja. Ya. Itu sudah. Kalau ke Glenn lagi lah sebentar, apalagi tentang ngomongin uang. Intinya kan situ keuangan, intinya apa yang mengenai keuangan itulah yang dibahas. Kenapa waktu itu pilih topik itu? Kira-kira apa yang bisa ngebantu memahami Bitcoin kalau kita lebih terbuka literasi? Secara umum sebenarnya nyambung banget ya menurut gua. Pertama, ini perlu diakui bahwa Bitcoin itu memulai langkah-langkah awalnya secara marketing ya, secara marketing point of view itu dengan cara yang buruk gitu. Di mana Bitcoin langsung jadi banyak musuh intelijen, di mana Bitcoin pertama dipakai untuk pendanaan WikiLeaks dan akhirnya masuk ke dark web dan lain-lain. Sehingga langkah pertama itu udah bad PR banget gitu. Dan disitulah kenapa akhirnya Bitcoin jadi banyak orang gagal paham, terutama di masa-masa periode awal adopsinya. Hanya orang yang benar-benar paham kriptografi aja, hanya orang yang benar-benar ngulik aja yang tahu. Dan mungkin di sini bagi gua sebagai orang yang sebenarnya core-nya di branding dan marketing itu kelihatannya gemes gitu, bahwa ini tuh adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Cuma dia memulai langkahnya dengan marketing yang buruk. Dan akhirnya banyak orang gagal paham, salah paham, dunia kripto sendiri bisa dibilang bukan terlalu sih sebenarnya, karena anarko. Jadi semua orang tuh bisa bereksplorasi sendiri-sendiri, dan banyak juga orang-orang nggak bertanggung jawab yang menggunakan teknologi ini untuk kepentingan dirinya. Ya. Jadi sebenarnya teknologi ini benar-benar breakthrough luar biasa, tapi karena banyak banget orang yang pakai dengan tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi pemberitaan yang buruk gitu. Begitu juga dengan misalnya koin-koin atau token-token yang akhirnya disalahgunakan gitu ya. Akhirnya mereka cuma pump and dump, atau ada beberapa project yang akhirnya rug pull, orangnya kabur dan lain sebagainya. Dan disinilah sebenarnya literasi keuangan itu menurut gue benar-benar jadi core fundamental yang luar biasa untuk memahami
akhirnya orang tuh bisa mikir sendiri gitu. Mana yang ini mereka bisa proses itu pakai logika mereka gitu. Dan ketika orang bisa proses pakai logika mereka, akhirnya menurut gue dia bisa bikin better decision dalam kehidupan dia, dalam keuangan dia, dan juga dalam mereka menganalisis kripto dalam hal ini mungkin spesifiknya Bitcoin. Dan dari situ ya kalau misalnya ngomongin filosofinya ya akan jadi trickle down effect kemana-mana gitu. Begitu juga dengan generasi mendatang dan seterusnya. Kalau misalnya literasi keuangan yang baik, masyarakat tuh punya decision making proses yang jauh lebih baik gitu. Dan di situ mereka bisa ningkatin their quality of life dengan jauh lebih baik. Gue pikir sih gitu ya. Iya, memang lucunya itulah uang yang sangat-sangat istilahnya terikat dalam kehidupan ya semua orang. Cuman edukasinya yang formal dari pemerintah kita tercinta ini minim sekali. Makanya agak bersyukur juga waktu lihat channel ngomongin uang, karena nggak cuma ngomongin gimana cari uang, tapi mulai dari mendasarnya itu orang-orang juga harus paham, ya. Lai Vincent. Iya. Nah, mau nanya lah ini kira-kira deh, kan udah lama juga berarti berkecimpung di dunia Bitcoin dan kripto ini kan. Kira-kira kesalahan-kesalahan apa aja yang biasa dilakukan sama orang-orang yang baru dalam mempelajari Bitcoin supaya ya bagus-bagus kalau mereka bisa ngambil pelajaran dari kita yang pernah ngelakuin kesalahan gitu. Iya. Tapi bukan cari kesalahan ini ya. Bukan. Karena kalau cari kesalahan, saya salahkan Satoshi Nakamoto bikin begini, heboh sedunia. Sampai El Salvador ngambil dari APBN beli Bitcoin, minjem itu duitnya dari bank pembangunan Amerika Tengah itu kan. Itu heboh. Nah, saya pikir begini ya. Saya sedikit merespon tadi yang disampaikan Bung Glenn. Saya pikir tidak bisa dihindari kalau Bitcoin memang dalam tanda petik disalahgunakan untuk satu struktur baru sistem keuangan yang memang tidak dibikin oleh negara, dan ini terbuka bagi siapa saja, memang harus terjadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara value, penyalahgunaan objek yang bernilai justru lebih besar duluan di struktur yang tradisional daripada Bitcoin sendiri. Nah, kita sebut kalau misalnya pejabat disuap, mereka tak akan minta transfer uang elektronik, pasti cash. Dan itu bukan rupiah, karena rupiah dianggap tidak bernilai bagi mereka. Jadilah Singapura, jadilah dolar AS, masuk di dalam truk, masuk ke rumah, misalnya seperti itu. Nah, saya pikir ketika itu tidak bisa dihindari, maka bahasa marketingnya adalah tidak usah ditutup-tutupi. Biarkan seperti itu. Karena pasti ada aktor yang memang harus disalahkan untuk itu, dan ketika blockchain ini transparan, relatif mudah dilacak oleh pihak tertentu, siapapun aktor jahatnya pasti dapat. Permasalahannya adalah tidak semua negara, tidak semua perusahaan punya teknologi untuk melacak itu. Satu-satunya negara yang bisa adalah Amerika Serikat. Maka di Amerika Serikat ada Chain Analysis, satu korporat yang sangat besar, dan itu disewa oleh FBI dan CIA untuk melacak semua pergerakan Bitcoin yang terkait dengan pencucian uang. Dan itu ada. Nah, kita lihat sekarang peralihan kuasa hash rate pertambangan Bitcoin itu sudah beralih ke Amerika Serikat. Tiongkok sudah melarang, dan kemarin anehnya satu komisi di China sudah ingin membuat meminta pada Pak Publik apakah larangan sebelumnya itu akan dicabut atau tidak. Nah, ini kan sebuah dinamika baru yang kita lihat bersama, perlu juga disoroti. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Hansen, saya setuju kalau misalnya untuk memahami Bitcoin, jawabannya adalah yang disebutkan Bang Glenn tadi, literasi keuangan. Kita literasi keuangan Indonesia masih rendah. Saya sendiri itu belajar tentang perbankan itu sejak SMA, tapi pahamnya gara-gara kenal Bitcoin. Belajar bank sentral, bagaimana uang bekerja, ya kan?
kemudian beragam dinamika lain termasuk teknologi juga. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya OVO ya, paling simpel di keseharian kita, OVO ataupun GoPay. Itu uang sudah elektronik gitu. Jadi ketika generasi milenial yang kenal Bitcoin dan kripto, sepatutnya tidak terlalu heran sebenarnya. Karena formatnya sudah digital. Hanya saja perbedaannya adalah nilai moneternya itu. Ketika rupiah itu diterbitkan oleh negara dan dolar itu oleh negara, maka kripto, contohnya Bitcoin dalam hal ini, tidak diterbitkan oleh negara, tapi oleh komunitas tertentu yang sistemnya dibikin oleh mereka sendiri. Nah, saya pikir tadi pertama literasi keuangan juga perlu dimantapkan kembali. Kemudian dari sisi edukasi itu juga penting. Ketika 2018 pemerintah Indonesia melegalkan Bitcoin lewat peraturan dari Kementerian Perdagangan, itu edukasinya masih rendah. Kemana-mana ngomong kepada media itu sebagai komoditi, tapi tingkat sosialisasinya sampai ke ranah bawah itu belum ada. Oke lah, masih pandemi atau segala macam, ataupun ada hal yang lebih penting lagi. Tapi ini dalam hal tadi, kalau misalnya undang-undang peraturan terdahulu disebutkan untuk melindungi nasabah, maka itu harus laras dengan sosialisasinya, pendidikannya seperti apa. Termasuk kemarin saja masih bingung. Kata Kementerian Perdagangan, kita bikin bursa kripto akhir tahun. Lah, teman-teman nanya sama saya, Bang, itu yang exchange itu bursa tempat apa itu artinya gitu? Apakah nanti akan ditutup atau bagaimana? Nah, itu saja orang udah bingung gitu kan. Nah, jadi saya sebut yang pertama paling penting gak usah kemana-mana, cukup itu tadi literasi keuangan, kemudian ada peran serta dari negara lewat kita sebagai komunitas, lewat media sebagai penyambung lidah rakyat kripto plus 62 ini untuk lebih bisa mendidik orang yang belum paham, lebih mendidik orang yang sudah paham. Tapi tidak boleh sekali dua kali. Itu sifatnya ada namanya, kalau saya sebut di Bank Glen itu marketing ada repetisi. Kalau beriklan cuma sekali orang nggak kenal, tapi berkali-kali, besok nggak usah beriklan orang udah melekat seperti itu. Maka perlu juga negara diberikan bekal digital marketing oleh Bank Glen. Begitu Bang Hansen. Oke. Tapi memang kalau Bitcoin nggak ada tim marketing resmi. Semua yang paham aja akhirnya orange pill orang-orang sekitar ya. Ini kan kita semua marketing Bitcoin loh, kita bantu Satoshi Nakamoto kan. Secara nggak langsung. Enggak, kalau saya pikirnya lebih ke enggak kok, cuma bagi informasi aja. Ya, lanjut ke pembicara kita yang paling cantik karena yang lainnya kan Mbak Niki. Nah, sesuai namanya koinvestasi, koin plus investasi. Berarti salah satu potensi dari Bitcoin kan itulah untuk investasi. Kira-kira kenapa Bitcoin menarik untuk menjadi investasi? Dan kenapa kira-kira selama 1 dekade lebih Bitcoin tetap nomor 1 meski banyak ada ribuan koin-koin lain yang itu katanya lebih bagus. Oke, jadi kenapa Bitcoin berpotensi jadi aset investasi jangka panjang gitu ya? Yes. Balik lagi, perlu diingat bahwa jumlah Bitcoin ini hanya 21 juta di dunia. Dan ada fenomena halving untuk menekan laju peredarannya setiap 4 tahun sekali nih. Nah, halving ini kan ya akan membuat produksi Bitcoin ini jadi semakin lama semakin langka. Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin hukum kelangkaan, bahwa persediaan yang terbatas disertai dengan permintaan yang sangat tinggi. Kita lihat sendiri tingginya adopsi dari institusional jika dibandingkan dengan tahun 2017. Nah, harganya pun kan pasti akan naik. Gitu. Kalau dari hukum scarcity ya. Nah, dan dengan kelangkaan ini kan tentunya inflasi atau pelemahan dari nilai Bitcoin ini kan hampir tidak ada atau rendah sekali gitu. Dan mari kita bandingkan dengan uang fiat. Balik lagi. Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin sebagai sistem pembayaran peer-to-peer tanpa perantara, menghilangkan middleman atau pihak ketiga. Jadi kenapa Bitcoin dikatakan bisa lebih unggul dari uang fiat? Nah, kita bandingin aja nih, kenapa kita
kenapa kita mempertimbangkan Bitcoin sebagai aset untuk investasi jangka panjang. Jika kita bandingkan sendiri dengan uang fiat itu bisa dicetak terus-menerus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan bank sentral. Nah, karena ngikutin bank sentral, pasti bakalan ada masalah baru dong. Kontrolnya ada di pihak yang berkuasa, kemudian juga rentan korupsi, rentan inflasi. Nah, kemudian kita bandingkan lagi dengan sifat Bitcoin yang memiliki sifat terdesentralisasi, supply-nya terbatas karena cuma 21 juta di dunia, kemudian catatan transaksinya juga kekal, terbuka, transparan, tidak bisa dimanipulasi. Nah, itu kan udah jelas banget nih, Bitcoin versus uang fiat. Nah, gitu. Selain itu, di era internet seperti sekarang, ini secara fundamental definisi dan paradigma sebuah value kan ini sudah berubah. Kita bisa lihat sendiri dari fenomena Gojek dan Tokopedia gitu kan. Nah, itu kenapa secara fundamental Bitcoin ini sangat mampu untuk mendisrupsi sistem finansial tradisional. Gitu. Makanya bisa kita pertimbangkan lah Bitcoin ini untuk menjadi aset pilihan untuk aset investasi jangka panjang. Kemudian kalau ditanya kenapa Bitcoin tetap menjadi posisi nomor 1, padahal banyak banget nih koin-koin muncul yang potensinya juga harganya naik-naik terus. Nah, kalau kita bandingkan dengan koin-koin lain, sebenarnya secara fundamental Bitcoin ini udah jelas beda dengan koin lain. Karena kalau menurut saya sendiri, altcoin ini lebih ke tech product ya, daripada Bitcoin yang memang sifatnya diciptakan untuk men-challenge fiat currency gitu. Nah, kemudian yang kedua, sampai saat ini saya rasa belum ada koin yang mampu menyelesaikan masalah Bitcoin ini nih di tantangan trilema skalabilitasnya ya. Memang udah banyak sekali narasi dan ke arah sana, tapi sepertinya belum terbukti gitu. Kemudian lainnya, Bitcoin ini jelas banget sudah terbukti tahan banting lah dari semua fakta yang beredar, dari semua berita-berita sentimen negatif, berita-berita yang ditebarkan Cina. Nah, tapi dari 2009 sampai sekarang 2021, kita bisa lihat dari time frame yearly, Bitcoin ini nilainya terus naik. Jadi ini udah terbukti, Bitcoin ini udah teruji dari 2009 sampai 2021 sekarang. Gitu sih. Ya, balik lagi ini kenapa kita harus mempertimbangkan Bitcoin menjadi salah satu pilihan aset investasi jangka panjang, karena memang untuk melindungi nilai kekayaan kita, untuk terjaga dari inflasi. Gitu. Tapi itulah ya, jangka panjang. Jangan jangka sampai panjang. beli dengan harapin bulan depan dan naik 10 kali lipat. Nah, itu udah salah lah mindset. Iya. Mindsetnya emang Bitcoin ini untuk long term sih, untuk jangka panjang. Jadi ya bisa kebukti lah. Kalau misalkan mau short term, mid term itu nggak bisa lah. Makanya itu kan tugas kita untuk mengedukasi gimana kita merubah mindset orang-orang dari yang main Bitcoin jadi berinvestasi Bitcoin gitu kan. Ya, tapi jangan main-main gitu. Iya kan nggak main-main di Bitcoin, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya makanya kita yang tugas kita lah sebagai media edukator untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai merubah mindsetnya lah untuk Bitcoin ini. Ya, makanya saya nggak sebut itu kalau kita main Bitcoin ya enggak. Kalau dia pemain Bitcoin ya enggak. Player itu enggak. Saya lebih suka ngobrol. Aku lebih menyebutnya kita aktor gitu, pemain di panggung ini. Tapi mainnya bukan main-main. Tetap player, tapi bukan memainkan peran yang ecek-ecek. Kalau ecek-ecek Bitcoin nggak ada reksadana dia. Kalau gitu nggak. Kalau gitu gini. Makanya terminologi di kripto kan banyak nih istilahnya. Banyak juga yang suka ngomongin, karena masih banyak nih yang bilang, kripto kan terbatas. Padahal enggak. Kalau Bitcoin oke lah kita ngomongin spesifik, iya dia terbatas. Tapi banyak sebenarnya koin-koin lain yang yang jauh lebih langka gitu. Nah, yang nggak ada max supply-nya. Nah, kira-kira gimana caranya supaya orang-orang tuh dari terminologi pun nggak salah, jangan ngomongin atribut yang ada di Bitcoin dengan kripto, tapi jangan juga bilang istilahnya kripto ngomongin Bitcoin ngomongin kripto, padahal
Itu dua hal yang beda sebenarnya. Iya, siapa dulu nih? Saya ya? Nah, boleh. Kayaknya dulu lah. Tadi kosong. Boleh. Itulah intinya. Gimana caranya supaya terminologi orang pun jangan sampai salah. Misalnya jangan ngomongin kripto, padahal dia spesifik bahas atributnya Bitcoin yang nggak ada di koin lain, ataupun kebalikannya. Mas Vincent, silakan duluan. Iya, kok dari lempar-lempar. Ya wes biar cepat gini. Ya, aku ingat ada teman terbaik saya dan dia adalah perintis exchanger di kripto di Indonesia. Dia sebut koin dan token ataupun kripto itu nggak ada bedanya. Jadi kalau disebutkan token dengan koin ya sama. Aku tahu dia menyebutkan itu sebenarnya keliru, tapi yang dia harus berhadapan dengan masyarakat umum supaya lebih mudah memahami konsep dan nomenklatur itu, istilah-istilahnya. Maka di situ saya tidak respon seperti apa. Nah, ketika kita menyebutkan cryptocurrency, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang pemirsa, kita sebut cryptocurrency itu adalah mata uang berbasiskan ilmu kriptografi. Ilmu kriptografi adalah ilmu komputer yang basis utamanya adalah ilmu matematika, ilmu persandian pada basicnya. Nah, kalau kita sebut Bitcoin adalah cryptocurrency, Satoshi Nakamoto tidak pernah menyebutkan itu cryptocurrency pada dasarnya. Kalau kita lihat di white paper ya, kalaupun ada tidak terlalu eksplisit di situ. Yang disebutkan dia adalah sebuah sistem uang, sistem transfer uang, dan sistem uang baru yang masuk di jaringan peer-to-peer, desentralistik. Tidak ada entitas sentral yang mengontrol di sistem blockchain-nya. Nah, ini berbanding terbalik dengan perbankan. Walaupun ada yang mengkritik, loh, exchanger sekarang kan udah jadi kendali uang kita karena private key tidak kita kendalikan langsung di situ kan gitu. Nah, jadi alangkah lebih mudahnya memang ketika di awal tahun ketika Tesla mengumumkan membeli Bitcoin, baru semua orang heboh. Dan itu menjadi sebuah babak baru sehingga perusahaan-perusahaan lain juga ikut membeli Bitcoin sebagai kripto yang luar biasa ini. Tapi kalau boleh saya kasih tahu ini Bang Hansen. Kalau teman-teman perhatikan sendiri, blockchain Bitcoin sebenarnya tidak terlalu unggul dari sisi teknologi dibandingkan dengan Ethereum, dibandingkan dengan Solana kalau saya sebut. Itu sebabnya El Salvador membuat dompet Chivo untuk transfer Bitcoin tidak langsung menggunakan blockchain Bitcoin. Bayangkan, Presiden El Salvador ngirim Bitcoin, nyampenya paling cepat 10 menit, satu blok. Nggak efisien kalau kita lihat dari sisi teknologi asli blockchain Bitcoin. Itu sebabnya Chivo di El Salvador menggunakan teknologi Lightning Network sebagai layer kedua di atas blockchain Bitcoin. Nah, itu yang saya sebut kalau teman-teman melihat blockchain Bitcoin itu tidak mumpuni sebagai teknologi dibandingkan teknologi blockchain lain, buktinya sudah ada di Chivo. Tetapi yang paling esensial di situ adalah sistem Bitcoin sendiri itu tidak berubah secara mendasar. Tadi disebutkan oleh Mbak Niki, halving itu paling sentral di situ. Walaupun Litecoin juga punya sistem halving. Tapi nostalgia teman-teman generasi awal di cryptocurrency, ya semuanya ke Bitcoin. Jadi saya sangat menyayangkan teman-teman yang baru masuk kemarin itu, adik kelas saya masih waktu kuliah, sekarang sudah kerja di bank, baru sebulan lalu nanya, Bang, Bitcoin, cryptocurrency apa yang murah yang bisa diinvestasikan? Ya paling utama Bitcoin dulu dong. Sudah kemahalan katanya. Nah jadi
anggapannya begitu gitu kan. Kemudian dia nanya ke saya, abang sendiri udah punya Bitcoin berapa? Saya bilang, jumlah Bitcoin nggak penting. Yang penting lu punya nggak Bitcoin. Selain kripto yang kalian bilang itu tidak semahal dari Bitcoin itu sendiri. Nah gitu. Jadi saya pikir tidak mudah ya untuk menjangkau minda ataupun pemikiran masyarakat yang baru di awal. Kita perlu waktu, kita perlu satu sesi diskusi yang terus berkelanjutan. Ya. Sama seperti halnya masyarakat di pelosok daerah sudah punya internet, tapi nggak pakai OVO ataupun GoPay untuk belanja. Sama seperti ini. Gitu. Jadi perlu waktu, perlu masa, dan perlu edukasi juga teman-teman juga. Saya pikir begitu Bang, supaya nggak alur ngidul. Oke, lanjut. Kalau mau bahas tentang teknologi Bitcoin yang dibikin sederhana, kita bisa ngomongin scalability, macam lain. Ya. Halo, oh ya. Kurang lebih sama-sama Mas Vincent itu butuh apa ya? Butuh penjelasan yang berulang gitu, kayak yang tadi aku juga di awal sempat bahas bahwa mereka nih ya taunya semua sama ya, kripto aja udah gitu, cryptocurrency gitu kan, dan berharap beli hari ini besok jadi miliarder gitu kan, beli shitcoin, beli micin gitu kan. Nah itu ya benar PR kita sebagai influencer atau media untuk kasih pembelajaran yang berulang gitu. Bahkan materinya itu bisa diulang terus, kayak minggu ini udah pernah ngepost ini, pernah bahas Bitcoin tuh apa sih gitu. Terus minggu depan ya post itu lagi, karena dunia cryptocurrency ini sebenarnya kayak dua mata pisau gitu loh. Jadi bisa menguntungkan, bisa membahayakan gitu, terutama untuk orang-orang yang baru masuk tapi malah terjerumus ke koin-koin atau project-project yang rug pull. Dan aku juga beberapa kali juga sering sampein di Instagram, di Instastory gitu, kayak kalau kalian gagal mengerti Bitcoin, itu udah pasti kalian gagal mengerti cryptocurrency gitu. Jadi ya butuh waktu, kita mesti sabar-sabar, apalagi Indonesia nih yang lagi rame juga kan. Ya udahlah YPC yang penting cuan gitu kan. Itu bahaya banget sih. Kalau yang penting cuan itu bisa mengarah ke hal-hal yang. Tapi memang ya, sorry kepotong. Tapi memang kita tidak bisa menghindari, beberapa kala kan memang lebih menyukai yang penting cuan tadi. Gitu. Karena itu sebuah kenyataan tidak bisa disangkal. Memang kita masing-masing influencer punya satu patokan titik ideal yang kita anggap penting untuk dimengerti oleh masyarakat. Tetapi kita juga sekaligus tidak bisa memaksakan, dan memang kita tidak mau memaksakan. Kita berikan pilihan sebenarnya. Jadi sama seperti basis hidup kita adalah sebuah pilihan. Kalau mau dikasih ini, dampaknya begini. Kalau enggak, silahkan. Nah, ketika nanti mereka terjebak di sesuatu yang rugi secara finansial di diri dia akan terus pasti akan kembali kepada yang kita anggap tadi itu baik kan. Nah, saya sendiri juga punya teman yang saya anggap baik, memahami Bitcoin, tetapi ketika saya titipkan Trezor kepada dia untuk disimpan di brankas dia, karena aku tidak punya brankas, 0,4 dia sikat tahun 2017. 0,4 di tahun itu sudah bisa beli tanah di daerah. Nah, itu saya pikir itu kisah nyata, di mana kalau kamu terjebak di teman-teman yang kamu anggap sahabat, di Bitcoin dia sikat juga. Ya, kalau misalkan ngomongin itu yang YPC yang penting cuan, nanti bisa teman-teman juga bisa lihat di sesinya si Virginia Gus, dia pasti bahas tentang time preference, low time preference. Karena gini bro, sorry ku potongnya. Kalau kita sebut tadi realitas orang yang penting cuan,
sudah pasti tidak bisa dihindari. Itu sebabnya ada reksadana Bitcoin berjangka di Amerika Serikat. Ya, Pak Mendes itu kan walaupun dia bukan beli Bitcoin aslinya, yang penting cuan. Iya, kayak ini si Bro Glenn gimana dari tadi saya mau nanya lagi. Kalau itu ya. Gini, coba bayangin kalau misalkan nih kan kita punya goal untuk mendidik ya, membantu mendidik kelas tidak di masyarakat Indonesia supaya literasi keuangan makin maju dan lain-lain. Kira-kira kalau misalkan berhasil, kira-kira kalau di bayangan Bro Glenn sendiri, apa yang kira-kira kejadian kalau misalkan sebagai besar Indonesia udah makin melek literasi keuangan, dan kira-kira perannya Bitcoin di sini? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kripto mungkin bukan hanya sebatas Bitcoin ya, tapi kripto in general itu inevitable, tidak terhindarkan. Itu adalah sebuah force yang tidak ada orang yang bisa untuk menahannya. Itu sebuah sistem desentral yang setiap hari menggunung terus-menerus dari berbagai macam aspek, dan orang-orang di seluruh dunia akan terus bertumbuh dan berkembang untuk semakin memahami, semakin mengadopsi, entah dengan cara yang salah atau cara yang benar, tapi pemahaman orang tentang cryptocurrency dan juga Bitcoin dan blockchain pada umumnya itu hanya tinggal tunggu waktu. Sebetulnya itu, gitu. Dan tugas literasi keuangan yang sekarang kita upayakan adalah kita mencoba untuk mempercepat proses itu, dan moga-moga prosesnya nggak terlalu banyak makan orang yang salah langkah duluan, gitu. Karena ada banyak yang orang salah langkah duluan di awal. Moga-moga nggak bangkrut duluan gitu karena dia main-main sama coin micin, atau misalnya dia melakukan kekonyolan-kekonyolan lainnya ya. Tapi moga-moga mereka mulai dengan langkah yang benar sehingga proses revolusi keuangan ini dia bisa selamat sampai akhir dengan langkah yang benar gitu. Kalau mau benar-benar brutally honest sebenarnya gitu. Bagi saya pribadi, kripto, blockchain, Bitcoin mungkin secara khusus itu inevitable. Itu tidak terbendung lagi. Udah nggak bisa lagi ditahan. Keniscayaan gitu ya. Keniscayaan, Mas Bro ya. Tidak ada yang bisa ini lagi. Mau negara manapun bilang melarang, tidak bisa dihindari lagi. Karena day by day, kalau kita melihat data, statistik, orang akan terus mencari tahu, beradaptasi, dan makin memahami itu udah snowball effect yang udah nggak bisa ditahan lagi. Gitu. China itu bisa dibilang mungkin one of the most powerful ya, mungkin second most powerful country in the world ya, secara belantan bilang dia menutup akses semua terhadap teknologi blockchain dan segala macam. Tapi ya kita tahu sendiri lah, China itu apa yang tidak bisa dia kontrol dia akan larang. Itu nature-nya dia. Apapun itu, termasuk ya Google, termasuk perusahaan-perusahaan big tech raksasa di Amerika. Jadi secara umum kalau orang bilang, waduh negara ini melarang, negara itu melarang. Blockchain, Bitcoin, dan kripto secara umum tidak butuh afirmasi itu sebetulnya. Tidak butuh, boleh nih dilarang atau enggak. Itu cuma mempercepat atau memperlambat aja prosesnya. Karena dilarang ataupun tidak, Bitcoin akan tetap ada, kripto akan tetap ada, gitu. Kecuali Bitcoin mungkin yang benar-benar otoriter ya, di mana orang nggak bisa dapat akses sama sekali di internet, yang benar-benar totalitarian gitu ya. Kecuali mungkin dengan pendekatan yang seperti itu ya. Tapi secara umum, menurut saya ya kripto itu dan Bitcoin itu inevitable. Yeah, mungkin mereka akan diadopsi benar-benar, tapi maybe not in our lifetime ya. Maybe not in our lifetime, tapi kita bisa menyaksikannya lah. It's inevitable, sama kayak saya udah dapat cue untuk closing sesinya, it's inevitable juga. Jadi terima kasih untuk semuanya yang udah datengin, semuanya udah ngedengerin. Semoga banyak dapat ya, sempat akhirnya ada beberapa pertanyaan karena seru ngobrolnya ini.
semakin sukses untuk semuanya ya. Thank you semua. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank Horas you dari Medan. semuanya. Bye. Bye-bye.